Edu Friends, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita balik lagi nih di Edukes. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas kembali seputar sosialisasi LTMPT yang sudah diadakan pada bulan Desember kemarin. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, Kak Karina mau ingetin nih untuk terus pantengin video ini sampai akhir karena informasi-informasinya penting banget untuk kamu ke depannya. Dan selain itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe dari kamu, like dari kamu menambah semangat kami di sini untuk memproduksi konten-konten terbaik dan informatif. Sebelum itu, Kak Karina juga mau ingatkan, bagi kamu yang belum daftar Widya Edu, yuk buruan daftar di Bimbel Konsultasi dan Diskusi soal HOTS UTBK. Langsung aja kita berbincang-bincang dengan Pak Ageng. Oke, Edu Friends semua, kemarin tanggal 4 Januari sudah di launching untuk program SNPTN, UTBK, dan SBMPTN 2021 dari Dirjen Kemendikti. Kalian tentunya harus kulik lebih dalam lagi mengenai program ini. Dan hari ini, insya Allah saya bersama Kak Karin siap untuk mengulas kembali, untuk berbagi, sehingga kalian akan lebih jelas untuk mengerti informasi tersebut. Gitu Kak Karin. Langsung aja ya Pak Ageng, saya mulai bertanya-tanya nih sama Pak Ageng. Silakan Kak Karin. Hal-hal penting apa saja sih yang harus dilakukan dalam persiapan SNMPTN tahun 2021 ini? Iya, benar sekali Kak Karin. Memang para EduFriends semua harus sudah persiapan. Nah, tentunya yang pertama harus mencatat nih tanggal-tanggal penting yang akan dilalui selama proses SNPTN sampai dengan diterima masuk PTN, begitu Kak Karin. Oke, jadi EduFriends di rumah boleh catat, ambil bukunya. Sip, benar, dicatat. Oke, yang pertama nih ya, EduFriends semua, yang pertama kalian harus memastikan memiliki NISN. Apa sih NISN itu? NISN adalah nomor induk siswa nasional ya. Semua siswa memiliki itu karena itu sudah diurus oleh sekolah sejak kelas 10 Kak Karin. Nah, kemudian juga harus dicek yaitu NPSN. NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional. Jadi setiap siswa itu memiliki nomor induk, kemudian setiap sekolah memiliki data yang tercatat di Kementerian Kak Karin. Itu modal utamanya. Kalau nggak punya itu berarti nggak terdaftar sebagai siswa di Indonesia Kak Karin. Nah, benar juga ya. Setelah itu dicek, kalian bisa masuk ke portal etmpt.ac.id. Nah, prosesnya mulai dari sana Kak Karin ya. Setelah bisa masuk ke portalnya, kalian klik ya. Di sana klik untuk ada menu daftar di sini Kak Karin ya. Silakan itu untuk diklik. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi data siswa ya. Mengisi data siswa berdasarkan NISN dan NPSN tadi Kak Karin. Begitu. Jika sudah mengisi semuanya, sudah sesuai, apalagi nih Pak yang harus dilakukan? Sebelum melangkah ke selanjutnya harus dicek dulu Kak Karin ya. Dipastikan semuanya sudah benar, maka baru kita melangkah ke yang selanjutnya. Direview dulu ya Pak, berarti data-datanya jangan dicek, sampai ya, benar sekali. Namanya salah atau nomornya salah gitu kan. Jadi harus dicek semua biodatanya ya, jangan sampai ada kekeliruan di sana. Kemudian Kak Karin, setelah itu semua sudah terisi dan sudah dipastikan datanya valid semua, nah baru nih kita masuk ke tanggal-tanggal pentingnya tadi. Oke, berarti kita harus mereview kembali ya Pak sebelum pencet tombol daftar atau apalah itu ya. Lalu kemudian timeline atau tanggal-tanggal pentingnya itu kapan aja sih Pak? Oh ya, tentunya ketika adik-adik mengisi di portal etmpt.ac.id, tentunya di sana portalnya sudah disiapkan, artinya sudah dibuka ya Kak Karin ya. Jadi mengisi biodatanya itu bisa di tanggal 4 Januari sampai 1 Februari. Ya, karena di timeline itu adalah tugas para EduFriends semua, itu registrasi ya. Registrasi akun ltmpt.ac.id ya. Begitu EduFriends semua, mohon untuk dicatat ini ya. Kakak ulangi sekali lagi. Tanggal 4 Januari sampai 1 Februari, tugas EduFriends semua adalah registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNPTN. Begitu Kak Karin, itu langkah yang pertama. Kemudian tanggal berikutnya perlu dicatat, yaitu 11 Januari sampai 8 Februari, itu pengisian PDSS. Ya. Apa sih PDSS Kak Karin? Kalau ada yang bertanya ya EduFriends semua, PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa ya. Dalam pangkalan data sekolah dan siswa itu, dalam PDSS itu terekap jelas database-nya Kak Karin ya. Dari mulai data sekolah sampai dengan data siswa. Ya. Nah, salah satu yang terpenting di PDSS itu adalah rekap nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Karena data inilah, data rapor ini yang akan ditarik ya untuk mendaftar di SNPTN begitu Kak Karin.
Tapi data PDSS ini hanya diisi oleh sekolah ya Pak, jadi teman-teman nggak usah perlu Benar sekali. nggak usah khawatir, nggak Yes. usah pusing soal Ya, data PDSS. benar sekali Kak Karin. Jadi para EduFriends semua nggak usah khawatir karena untuk urusan PDSS ini dikelola oleh petugas Dapodik di setiap masing-masing sekolah Kak Karin. Oke. Ya, jadi gampang. Oke, setelah PDSS itu sudah terselesaikan tadi Kak Karin, pengisian PDS sudah terselesaikan, langkah selanjutnya yaitu tanggal 8 Februari ya. Tanggal 8 Februari pihak sekolah itu harus sudah menentukan siswa yang berhak untuk mengikuti SNPTN ya. Jadi tidak semua siswa dalam sekolah itu eligible istilahnya memiliki hak untuk didaftarkan Ke PTN SNMPTN. melalui SNPTN Kak Karin Oke. ya. Nah, siswa yang akan didaftarkan itu jumlah kuotanya tergantung dari akreditasi sekolah Kak Karin. Oh gitu. Ya. Mungkin EduFriend perlu cek nih Kak Karin, akreditasi sekolahnya apa nih sekarang nih ya. Oke. Untuk tahun ini akreditasi sekolah para EduFriend semua ini apa? Umpamanya akreditasinya A, sekolah itu berhak mengajukan siswanya sebanyak 40%. Oke. Iya, jadi di ranking dulu, kira-kira ranking 1 sampai sekian, kuotanya 40% bisa didaftarkan SNPTN. Itu yang akreditasinya A. Ah. Kalau akreditasinya B, Kak Karin, itu bisa mengajukan siswanya sebanyak 25%. Oke. Kemudian yang C. Yang C ada juga kuotanya tapi dikit, 5% Kak Karin. Oh, Nah, gitu. iya. Oke, selanjutnya Pak. Oke, untuk timeline selanjutnya, EduFriends semua setelah tanggal 8 Februari, yaitu 15 Januari. Ya. 15 Januari adalah penutupan masa sanggah. Nah, mungkin perlu dijelaskan Kak Karin ke EduFriends semua, masa sanggah ini apa? Oke, apa itu, Pak? Seperti tadi yang kita jelaskan, bahwa tidak semua siswa bisa didaftarkan Di PTN melalui SNPTN, tapi ada kuotanya. Nah, kalau ada komplain-komplain, ini dilakukan pada masa sanggah ini, Kak Karin. Jadi kalau ada kesalahan data, kekeliruan data, atau kekeliruan dalam rankingan, ini bisa diselesaikan pada masa sanggah. Kan umpama akreditasi akan 40% tadi, Kak Karin. Yap. Nah, kalau ternyata dalam ranking itu ada masalah nih, umpamanya ada komplain nih, harusnya saya masuk ranking, masuk 40% untuk didaftarkan ke SNPTN ya. Tapi ternyata tidak masuk, nah itu bisa komplain di masa sanggah itu. Oke. Ya, ada perbaikan data, tentu perbaikan data juga disupport oleh sekolah ya. Oh, benar, Karena yang mendaftarkan nanti juga sekolah. Nah, ini bisa harus diselesaikan pada tanggal 15 Januari. Oke. Jadi tanggal 15 Januari nanti harus sudah selesai semua data sudah valid dan jumlahnya yang didaftarkan masuk ke SNPTN itu juga sudah benar-benar terselesaikan ya, Oke. tidak ada komplain lagi di tanggal 15 Januari. Istilahnya sudah fix ya Pak. Yes, benar Kak Karin. Selanjutnya Pak. Kemudian di tanggal 15 Februari, timeline berikutnya 15 Februari sampai 24 Februari barulah mulai pendaftaran SNMPTN. Oke. Begitu Kak Karin. Jadi pertama data siswanya clear, data sekolahnya clear, PDSS-nya, nilai-nilai rapotnya tadi clear, perankingannya clear. Kalau belum clear diselesaikan di masa sanggah. Setelah itu baru didaftarkan ke SNMPTN. Begitu Kak Ini Karin. yang daftarkan sekolah apa kita Sekolah, sendiri? Kak Karin. Oh, sekolah. Sekolah, Oke, iya. dicatat ya teman-teman sekolah yang akan daftarkan. Iya. Lalu selanjutnya apa nih Pak? Tanggal berapa lagi? Kemudian tanggal 22 Maret ini yang terpenting ya. 22 Maret itu sudah pengumuman Kak Karin. Ya. Pengumuman. Jadi EduFriends semua sudah diterima atau enggaknya melalui jalur SNMPTN itu di tanggal 22 Maret. Berarti tanggal 22 Maret ini akan menjadi tanggal yang paling deg-degan nih buat Benar, teman-teman benar, Kak Karin. SMA ya atau Iya. SMK. Lalu apakah ada nih Pak Ageng catatan-catatan penting lainnya atau info-info penting lainnya tentang timeline ini? Ya, intinya Kak Karin ketika semua proses tadi sudah sesuai langkah-langkahnya, nanti semua finishing datanya itu dilakukan oleh pihak kampus. Oke. Jadi LTMPT itu hanya mengatur, tapi finishing semua datanya dilakukan oleh kampus masing-masing tempat EduFriends mendaftar. Oke. Kemudian untuk alurnya, untuk alur prosesnya tadi, silakan bisa dicek di ltmpt.ac.id Kak Karin. Di sana sudah lengkap Kak Karin. Oke, jangan di kanal lain ya karena Yes. itu website resmi dari Iya, pemerintah. Benar. Iya, benar. Oke Pak Ageng, lalu kemudian misalnya nih ada EduFriends di rumah yang menanyakan Oke. apa sih Kak perbedaan dari SNMPTN tahun Ya. 2021 ini dengan Ya. tahun sebelumnya pada tahun Iya. 2020? Oke, Kak Karin. Nah, perbedaannya kalau dulu Kak Karin yang menyeleksi sepenuhnya adalah LTMPT ya. Untuk SNPTN yang menyeleksi sepenuhnya adalah LTMPT. Tapi kalau sekarang siswa yang didaftarkan yang
memiliki hak untuk didaftarkan itu adalah sekolah. Jadi kalau dulu semuanya di store, semua siswa di store, diseleksi oleh LTMPT. Tapi kalau sekarang yang disetor oleh sekolah itu hanya yang berhak, yaitu sesuai dengan kriteria akreditasinya. Oke, Nah, 40% tadi? Iya, untuk akreditasi A. Jadi seleksi awal sudah dilakukan oleh sekolah. Oke. Kalau dulu semuanya oleh LTMPT begitu. Oh gitu. Ya, Kak Karin. Oke Pak, kemudian bagaimana jika ada EduFriends di rumah yang bertanya lagi bagaimana integrasi antara Politeknik dan LTMPT? Ya, jadi EduFriends semua nggak usah khawatir yang ingin masuk ke Politeknik ya. Mungkin di antara EduFriends lebih memilih Politeknik daripada universitas. Yap. Karena di Politeknik lebih banyak prakteknya. Yap. Ya, tidak usah khawatir. Para EduFriends semua bisa mendaftar di Politeknik untuk jurusan yang setara S1, yaitu D4, Kak Karin. Oke. Lalu apa saja sih Pak hubungan antara indeks sekolah dan nilai TPS pada tahun 2020? Oke. Kak Karin, sebelum ke situ Kak Karin, untuk yang menghendaki untuk mendaftar ke Politeknik, ya D4 Politeknik, untuk yang jurusan dari SMK Kak Karin, itu nanti mendapatkan prioritas tertentu Kak Karin. Oke. Iya, Seperti karena apa itu Pak? Iya, karena yang dari SMK ke Politeknik itu dinilai lebih linear Kak Karin, ya daripada yang SMA ke Politeknik. Karena SMK kan sudah banyak praktek nih, ya. Jurusan-jurusannya juga lebih sesuai yang SMK untuk masuk ke Politeknik begitu. Jadi nanti akan ada prioritas tersendiri untuk yang SMK begitu Kak Karin. Oke, menjawab pertanyaan Kak Karin tadi, diulangi Kak Karin apa tadi? Oke. Apa saja hubungan indeks sekolah dan nilai TPS 2020? Ya, oke Kak Karin, ini juga perlu dijelaskan EduFriends semua. Jadi hasil TPS kakak kelas kalian yang mengikuti Ujian sebelumnya? iya, ujian sebelumnya, UTBK sebelumnya ya, itu kan ada TPS. Nah, itu ternyata hasil itu akan berpengaruh pada indeks sekolah. Nah, indeks sekolah akan berpengaruh pada SNPTN 2021. Oke, saling berhubungan. Ya, jadi hasil tes kakak kelasnya tahun lalu untuk TPS mempengaruhi indeks sekolah. Indeks sekolah akan mempengaruhi pendaftaran adik kelasnya di SNPTN 2021 begitu Kak Karin. Oke. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan dulu Kak Karin. Jadi kalau dulu itu ada seorang siswa yang diterima masuk kampus tanpa tes melalui nilai rapot ya. Dulu namanya PMDK Kak Karin ya. Zaman-zaman saya itu namanya PMDK. Nah, kalau seorang siswa dari suatu sekolah diterima PMDK di kampus tertentu, kemudian prestasinya bagus untuk semester 1, semester 2, semester 3 dan 4, maka kuota adik kelasnya dari sekolah itu ditambah untuk tahun depannya. Oke, bonus. Iya. Nah, tetapi untuk tahun ini tidak lagi seperti itu, tapi menggunakan hasil TPS kakak kelasnya di tahun sebelumnya. Begitu Kak Karin. Pentingnya di sini. Jadi nilai TPS kakak kelasnya di tahun 2020 akan mempengaruhi indeks sekolah untuk proses seleksi adik kelasnya di SNPTN 2021. Begitu, Waduh, semoga hasil TPS kakak kelas semuanya, EduFriends semuanya iya, bagus ya Kak Ageng ya. Benar sekali Kak Karin. Oke, lalu kemudian tadi Politeknik udah. Gimana kalau misalnya ada EduFriends yang ingin banget masuk sekolah kedinasan? Sekolah kedinasan, Oke, baik. Saya dapat sisipan pertanyaan nih Kak Ageng. Bagaimana apakah sudah ada beberapa kedinasan seperti STAN atau Kemenkes yang berkomunikasi kepada LTMPT untuk meminta nilai UTBK dari peserta? Baik Kak Karin. Jadi EduFriends semua untuk sekolah kedinasan memang biasanya secara proses tidak bersamaan dengan kampus-kampus yang lain begitu. Nah, untuk hal ini, untuk tahun ini pun masih sama Kak Karin. Jadi secara teknis semuanya dikelola oleh masing-masing sekolah kedinasan Kak Karin. Gitu. Benar. Lalu berarti ini memang hak mutlak dari sekolah kedinasan itu sendiri. Benar. Kenapa demikian Kak Karin? Karena sekolah kedinasan memang memiliki karakter tersendiri Kak Karin. Ya. Jadi karena sekolah kedinasan itu berdiri di bawah masing-masing kementerian yang membidangi. Sementara universitas lain semuanya di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan semuanya di bawah Kemendiknas ya, Kemendiknas dan Dikti begitu. Berarti sudah terjawab ya teman-teman, kalau misalnya mau masuk sekolah kedinasan berarti tidak ada urusannya dengan hal-hal yang sudah dijelaskan di LTMPT ini. Iya, benar sekali. Tetapi perlu dicatat di sini. Jadi adik-adik dari LTMPT juga ada aturan ya. Kalau yang sudah diterima di SNPTN itu juga tidak diperkenankan
untuk mendaftar kembali di sekolah kedinasan Kak Karin. Oh gitu. Iya, karena dia sudah diterima di kampus PTN. Maka kalau mendaftar lagi di tempat lain, entah itu sekolah kedinasan, ya, maka akan mengurangi kuota begitu. Oke. Jadi disarankan di sini kalau yang sudah lolos, kalau ingin mendaftar sekolah kedinasan, tidak usah mendaftar SNPTN. Begitu, Jadi Kak harus Karin. punya pilihan pasti Iya, nih ya teman-teman harus pasti EduFriends pilihannya. semuanya di rumah. Apa aja lagi nih Pak informasi penting yang ingin Pak Ageng sampaikan kepada EduFriends di rumah? Oke, ya. EduFriends semua, ini terkait tadi, ini masih terkait dengan sekolah kedinasan tadi ya, Kak Karin ya. Ya. Perlu diingat bahwa info resmi dari sekolah kedinasan sampai hari ini kita masih menunggu Kak Karin. Nah, jadi sementara EduFriends semua fokus dulu di SNPTN dan juga persiapan UTBK dan SBMPTN Kak Karin. Untuk sekolah kedinasan memang belum ada rilis resmi dari masing-masing sekolah kedinasan, ditunggu saja. Nanti kalau sudah ada rilisnya kami pun akan update info ini Kak Karin. Oke, siap Kak Ageng. Nah, Kak Ageng kira-kira ada informasi penting apa lagi nih Kak? Ya, jadi ini mengulangi yang tadi ya, hampir mirip dengan yang tadi, adik-adik semua, EduFriends semua. Jadi kalau sudah lolos SNPTN, kalian tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti UTBK ya. Otomatis kalau sudah diterima perguruan tinggi negeri, maka tidak boleh mengurangi jatah kuota dari peserta yang lain. Ya. Maka kalau sudah diterima SNPTN ya sudah, tidak perlu mendaftar lagi UTBK untuk proses SBMPTN lebih lanjut. Termasuk juga hasilnya, hasil UTBK itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar sekolah kedinasan. Oke. Tetapi rilis resmi dari masing-masing sekolah kedinasan kita masih menunggu ya Kak Karin ya. Oke. Adakah catatan penting lainnya yang harus diingat dari EduFriends, Kak Ageng? Ya, jadi yang pertama, kalau EduFriends semua menghendaki untuk mendaftar sekolah kedinasan, nanti ditunggu saja ya, ditunggu saja rilis resminya seperti apa proses dari sekolah kedinasan. Ya. Kalau yang sudah memang prosesnya itu nanti setelah semua proses di PTN ya sudah selesai, baru proses di sekolah kedinasan begitu Kak Karin. Jadi sementara kita belum bisa update untuk info resmi untuk sekolah kedinasan Kak Karin. Berarti sementara ini teman-teman semua harus fokus untuk mempersiapkan SNMPTN dan kemudian jaga-jaga juga tetap harus belajar untuk UTBK SBMPTN. Ya, benar Kak Karin. Ya. Ada nggak nih Kak Ageng untuk rekomendasi atau wejangan gitu buat EduFriends di rumah? Maksudnya untuk persiapan kan Kak Karin? Iya benar. Pertama tadi kalau SNPTN kan sudah diurus oleh sekolah ya menggunakan nilai-nilai rapot yang ada dalam PDSS ya Kak Karin ya. Nah, nanti kok seumpama tidak lolos SNPTN maka harus mengikuti jalur yang berikutnya yaitu UTBK. Oke. Nah, tesnya namanya UTBK, proses seleksinya namanya SBMPTN. Kalau itu nggak lolos lagi harus mengikuti jalur yang ketiga yaitu seleksi mandiri Kak Karin. Untuk semua itu tentu EduFriends semua harus persiapan. Benar. Nah, kami di Widya Edu, insya Allah Kak Karin sudah menyiapkan program-program yang pas untuk mempersiapkan diri adik-adik semua menuju kampus impian. Oke, apa aja tuh Pak? Ada tryout, ada kelas intensif, ada juga live tutoring. Semuanya kami berikan untuk mensupport para EduFriends semua agar lolos masuk ke PTN tahun ini Kak Karin. Oke, tidak lupa juga saya sampaikan bahwa di Widya Edu akan ada tryout yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Januari, kemudian tanggal 30 dan tanggal 31 Januari. Ya, benar Karin, benar. Ini pilihan yang sangat tepat untuk diambil sama teman-teman semua ya untuk coba-coba tryout nih. Benar, biar tahu Kak hasilnya Karin. gimana Ya. gitu ya Kak Ageng ya. Benar, jadi tryout kita tujuannya adalah untuk mendeteksi dini apakah kemampuan para EduFriends semua ya sudah mendekati realnya untuk bersaing dengan para EduFriends ya seluruh Indonesia yang benar-benar nanti akan memiliki ketetatan sangat tinggi untuk masuk sebuah PTN yang diinginkan Kak Karin. Oke. Benar sekali kata Kak Ageng barusan. Jadi teman-teman semua bisa update informasi terbaru dari program-program di Widya Edu melalui kanal sosial media Widya Edu di Instagram, Twitter, Facebook maupun juga ini ya YouTube ya. Jadi teman-teman bisa share ke teman-temannya yang sama-sama butuh informasi tentang program-program seperti yang dilaksanakan oleh Widya Edu. Oke, Kak Ageng ada yang mau disampaikan mungkin motivasi atau apapun itu? Ya, EduFriends pokoknya semangat selalu ya. Ikuti program-program kami. Ya, program kami ada yang gratis, ada juga yang berbayar.
Tapi pada intinya kami sangat support kebutuhan adik-adik untuk sukses menuju kampus impian. Gitu Kak Karin. Sebelum saya akhiri nih, Kak Ageng, saya mau ingetin teman-teman semua untuk subscribe channel ini lagi, di-share ke teman-temannya, kemudian jangan lupa untuk download aplikasi Widya Edu di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa daftarkan diri kamu di aplikasi diskusi soal UTBK dan tryout UTBK Widya Edu. Oke, itu aja nih yang sudah kita bahas di Educast pada kali ini. Sampai jumpa di topik-topik menarik Educast selanjutnya. Dadah!